걱정하지 마. TV를 분석하여 방화 가능성을 조사하고 있습니다. Kembali saat Suyeon menceritakan bagaimana sakitnya semua luka dan penolakan yang ia alami selama ini. Saat ia dirawat, tanpa sengaja ia mendengar percakapan pengurus panti bahwa ia batal diadopsi dan Sunhui lah yang telah menyebabkan kebakaran. Ia bahkan menangis mendengar semua kenyataan itu. Setelah Sunhui diadopsi, seorang anggota dewan memberikan santunan pada anak-anak korban kebakaran dan memberikannya sebuah wig. Suyeon sama sekali tak merasa senang. Ia melempar wig itu dan berkata bahwa ia tidak membutuhkannya. Namun akhirnya ia sadar bahwa keadaannya lah yang memaksa untuk memakainya. Sunhui hanya bisa menangis dan meminta maaf bahwa ia tak tahu semua itu. Ia juga tak tahu bahwa ia yang menjadi penyebab kebakaran dan penyebab Suyeon batal diadopsi. Suyeon kemudian menegaskan jika perlahan ia akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Esok harinya, Suyeon menemukan surat dari Sunhui di bawah mejanya. Dalam surat itu, lagi-lagi Sunhui menguapkan permintaan maafnya pada Suyeon. Ia juga meminta maaf karena tidak mengenalinya saat mereka bertemu. Dalam suratnya juga, ia meminta agar mereka bisa kembali akrab seperti dulu. 예전처럼 친하게 지낼 수. Dua siswa kemarin kembali mendekati Suyeon dan terus mengira jika Suyeon bermasalah dengan Sunhui. Mereka juga menyebutkan tentang wig sebagai rambut Suyeon. Tanpa diduga, Suyeon malah memukuli mereka dan meminta mereka untuk tidak mendekati Sunhui. 선이 건들면 뒤질 줄 알아. Malam harinya, kedua siswa itu kembali datang bersama dua pria yang lain. Sepertinya mereka mengadu pada dua pria itu hingga mereka menyerang Suyeon. Suyeon tidak melawan, seolah takluk dengan mereka hingga membuat mereka semakin menghajarnya. Tiba-tiba Kyung-ho berada di sana lalu menghajar dua orang itu. Mereka mengira Kyung-ho membantu Suyeon karena Suyeon kekasihnya. Tak berpikir panjang, Kyung-ho mengiyakan pertanyaan itu. Tanpa ia ketahui, pernyataan itu rupanya membuat Suyeon senang. Yeonwoo rupanya berada di sana setelah 4 siswa itu pergi. Polisi yang tiba-tiba datang membuat mereka bertiga harus lari. Suyeon semakin senang saat Kyung-ho menggandeng tangannya dalam perlarian. Kyung-ho dan Hyun-woo terus mengikutinya sampai Suyeon tiba di rumah. Sampai sini terlihat jelas jika Suyeon mulai menyukai Kyung-ho. Esok harinya di sekolah, Sunhui dan Kyung-ho serta Hyun-woo terlihat sibuk mengambil foto. Kyung-ho meminta Hyun-woo untuk mengambil fotonya bersama Sunhui. Hyun-woo tampak protes karena Kyung-ho melarang Sunhui berfoto dengannya. Suyeon kemudian datang lalu bersedia memfoto mereka. Setelahnya, Suyeon meminta Sunhui untuk mengambil fotonya dengan Kyung-ho. Kyung-ho tak mengerti mengapa Suyeon ingin melakukannya. Namun Suyeon bersikap seolah itu bukanlah hal yang spesial. 친한 척. Pulang sekolah, Suyeon datang ke rumah Sunhui dan makan malam bersama keluarganya. Di sana, Suyeon bisa melihat bagaimana keharmonisan kehidupan Sunhui bersama orang tuanya. 진짜 시원해. 와. Sunhui menawarkan agar Suyeon menginap, tapi Suyeon menolak. Sunhui akan memberikan buku salinan untuk ujian matematika, namun Suyeon meminta untuk memberikannya besok saja. Setelah Suyeon pergi, ayah Sunhui meminta Sunhui untuk mengajak Suyeon liburan bersama mereka. Saat di sekolah, tanpa sengaja Suyeon mendengar rencana Kyung-ho untuk mengungkapkan perasaannya pada Sunhui. Meski Kyung-ho yakin jika Sunhui akan menolaknya karena kuliah adalah prioritas Sunhui, ia akan tetap mencobanya. Ucapan Kyung-ho itu rupanya membuat Suyeon kesal. Ia kemudian mendekati Sunhui dan meminta Sunhui untuk menolak apapun yang akan dikatakan Kyung-ho nanti. Ia bahkan berteriak saat Sunhui ingin tahu maksud Suyeon. Pulang sekolah seperti yang direncanakan, Kyung-ho meminta Sunhui untuk berbicara. Namun karena sudah berjanji, Sunhui dengan cepat menolak ajakan Kyung-ho. 너 방금 내신 한숨의 성분이 굉장히 불순하다. Sunhui mengira bahwa Suyeon akan makan malam lagi di rumahnya. Namun rupanya Suyeon masih kesal hingga memilih meninggalkan Sunhui.
Sunhee melupakan salinan soal matematika yang ingin ia berikan pada Suyeon. Ia mencoba menelpon Suyeon, tapi Suyeon tidak menjawab. Ia kemudian mengikuti Suyeon dan merasa heran karena Suyeon masuk ke dalam rumah Kyung-woo. Sunhee kembali menelpon Suyeon, tapi Suyeon masih tidak menjawab. Ia kemudian memutuskan untuk menunggu di depan rumah Kyung-woo. Sementara itu di dalam rumah, Suyeon tampak terkejut saat melihat banyak balon tersusun di sana. Kyung-woo berkata bahwa semua itu adalah caranya untuk menguapkan perasaannya pada Sunhee. Suyeon dengan keras melarang Kyung-woo melakukannya. Kyung-woo bertanya alasannya, lalu bercanda apakah Suyeon juga menyukai Sunhee. Kembali pada Sunhee yang terlihat lelah menunggu Suyeon, ia kemudian memutuskan memilih pergi dari sana. Namun tiba-tiba ia mendengar teriakan Suyeon. Ketika masuk ke dalam rumah, ponsel dan bukunya terjatuh saat melihat Suyeon dan Kyung-woo dalam perkelahian. Wig Suyeon telah terlepas, sementara Kyung-woo berusaha menahan tangan Suyeon yang memegang pisau. Suyeon berteriak mengapa Sunhee datang, padahal Sunhee sudah berjanji untuk tidak datang. Semua itu membuat Suyeon berteriak frustasi lalu menyerang Sunhee. Kyung-woo dengan sigap melindungi Suyeon hingga membuat pisau itu menusuk dirinya. Baik Suyeon maupun Sunhee sama-sama terkejut melihat Kyung-woo mulai tak sadarkan diri. Sunhee terlihat berjalan pulang dengan pakaiannya yang dipenuhi dengan darah. Tatapan matanya terlihat kosong dan dipenuhi air mata. Ibunya yang telah mempersiapkan makan malam terlihat terkejut melihat keadaan putrinya. Ia mencoba bertanya apa yang terjadi. Sunhee mengatakan bahwa ia telah membunuh Kyung-woo. Ia juga ingin menyerahkan dirinya pada polisi saat itu juga. Ibu Sunho meminta Sunhee untuk tenang lebih dulu. Ibunya mulai menanyakan keberadaan Kyung-woo, pisau yang merupakan senjata pembunuh dan juga saksi. Sunhee menjawab bahwa ia meninggalkan Kyung-woo dan pisau itu di dalam rumah Kyung-woo. Ia tak yakin apakah ada saksi yang melihatnya, namun saat berjalan pulang ia tak bertemu siapapun. Namun ia tak yakin jika Kyung-woo masih hidup atau sudah mati. Sunhee berkata bahwa ponsel dan bukunya tertinggal di sana. Ibunya kembali menenangkan Sunhee dan berkata bahwa Sunhee tak melakukannya. Sunhee tak akan melakukan pembunuhan itu. Ibunya kemudian membawa Sunhee ke kamarnya dan menyuruh Sunhee mandi serta berganti pakaian. Ibunya memberikan Sunhee segelas susu yang telah ia beri sesuatu hingga membuat Sunhee tidur terlelap. Ibunya juga berkata bahwa dia akan mengurus semuanya. Pagi harinya, Sunhee terbangun di dalam kamarnya. Ia tampak kebingungan saat melihat ponsel dan bukunya telah berada di atas meja di dalam kamarnya. Ia kemudian keluar kamar dan mendapati orang tuanya bersikap normal seperti biasanya, seolah tak terjadi apapun. 자, 잊어버리고 많이 먹어. Polisi memberitakan sebuah kabar terbakarnya rumah seorang seniman yang menyebabkan tewasnya ketiga penghuninya. Semua penghuninya ditemukan tewas dalam keadaan tidur di atas kasur. Sunhee yang mendengarnya tentu saja semakin terpukul. Ia yakin itu adalah rumah Kyung-woo. Ia juga yakin jika itu adalah perbuatan ibunya. Dua orang polisi terlihat pergi ke rumah Kyung-woo untuk menyelidiki. Salah satu polisi berkata bahwa mereka mati terbakar setelah mabuk dan tertidur di kamar mereka masing-masing. Namun polisi yang lainnya seolah tak mempercayainya begitu saja. Mereka menemukan titik api di kamar sang putra yang disebabkan oleh rokok dan juga pengencer cat yang digunakan ayah Kyung-woo untuk melukis. Kedua polisi itu melihat Suyeon yang berada di kerumunan orang-orang. Mereka kemudian akan memulai penyelidikan dari teman-teman putra korban terlebih dulu. Suyeon mencoba menghubungi Sunhee, namun Sunhee memilih untuk tidak menjawab panggilannya.